Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nova Juliansyah, NIM 061. Saya akan mengulas kembali materi pertemuan 3, salah satunya mengenai perbedaan syariah dan fikih yang telah dijelaskan oleh Ibu Tinu sebelumnya. Mari kita mulai perbedaan syariah dan fikih. Sebelum saya menjelaskan mengenai perbedaannya, saya akan mengulas kembali mengenai pengertian dari syariah dan fikih. Apa itu syariah? Syariah adalah seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di dalam alam lingkungan hidupnya. Kemudian fikih adalah hukum syara yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Lalu bagaimana perbedaan syariah dan fikih? Saya telah membuat tabel yang berisi perbedaan syariah dan fikih. Mari kita lihat. Yang pertama, syariah. Objek syariah tidak hanya meliputi batin manusia, akan tetapi juga sifat akhir manusia dengan Tuhannya atau ibadah. Sedangkan fikih, objek fikih meliputi hubungan lahir antara manusia dengan manusia dengan makhluk lain, dan alam semesta. Dari sini kita dapat menemukan perbedaannya bahwa syariah merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan fikih manusia dengan sesama makhluk hidup di alam semesta. Perbedaan selanjutnya adalah berbicara mengenai syariah, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Sedangkan fikih, bila kita berbicara mengenai fikih, yang dimaksud adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan hasil pemahaman tersebut. Jadi syariah itu langsung dari wahyu Allah dan sunnahnya, sedangkan fikih dari pemahaman manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah syariah bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, karena ke dalamnya oleh banyak ahli dimasukkan juga 3 komponen, salah satunya akidah, akhlak, dan taklifi. Sedangkan fikih, kebalikannya, bersifat instrumental, yaitu ruang lingkupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia, yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum. Perbedaan selanjutnya adalah syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, karena itu berlaku abadi. Sedangkan fikih adalah karya manusia, yang mana tidak berlaku abadi, dapat berubah dari masa ke masa. Jadi syariah itu ketetapan Allah dan akan permanen, akan terus berlaku sepanjang hidup. Sedangkan fikih itu kebalikannya, itu dari masa ke masa akan silih berganti sesuai perkembangan zaman. Itulah beberapa perbedaan mengenai syariah dan fikih. Kemudian, satu lagi, perbedaan yang paling dapat kita pahami dengan mudah adalah syariah dapat kita jelaskan di Al-Quran atau hadis, sedangkan fikih dapat kita temukan dalam buku-buku fikih. Lalu kita akan membahas mengenai Al-Ahkam dan Al-Kamsah. Apa itu Al-Ahkam Al-Kamsah? Kamsah artinya 5. Al-Ahkam Al-Kamsah yang disebut juga hukum taklifi, hukum yang menghendaki dilakukannya suatu pekerjaan oleh mukallaf atau melarang mengerjakannya, atau melakukan pilihan antara melakukan dan meninggalkannya. Ruang lingkup Al-Ahkam Al-Kamsah meliputi seluruh lingkungan hidup dan kehidupan, lingkungan hidup kesusilaan pribadi. Hukum taklifi berlaku di ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan hidup. Di lingkungan hidup kesusilaan dan hukum, ukuran dapat berubah-ubah. Di ruang lingkup keagamaan dilarang mengubah yang halal menjadi haram atau sebaliknya haram menjadi halal. Dalam lingkungan hukum duniawi, yang memberi sanksi adalah penguasa berupa ganti kerugian, denda, atau hukuman pidana. Dalam lingkungan keagamaan yang meliputi kesusilaan dan hukum duniawi, yang memberi sanksi adalah Tuhan sendiri, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, berupa dosa dan pahala. Selanjutnya hukum taklifi. Ada 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Di antaranya, yang pertama adalah wajib. Wajib merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh syari agar dikerjakan oleh mukallaf dengan perintah secara wajib, dengan ketentuan perintah itu dilakukan sesuai dengan yang ditunjukkan atas kewajiban melakukannya. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Kemudian contoh yang dapat kita temukan adalah perintah berpuasa pada bulan Ramadan. Maka puasa adalah wajib, karena bentuk yang dijadikan perintah menunjukkan atas kewajiban puasa, di mana Allah juga berfirman, diwajibkan atas kamu berpuasa, IS Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, sunnah atau mandab. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari agar dikerjakan oleh mukallaf secara tidak pasti, artinya bentuk
perintah syar'i itu sendiri tidak menunjukkan atas kewajibannya, atau perintahnya tidak dibarengi oleh beberapa qarinah yang menunjukkan ketiadaan mewajibkan. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. IS Al-Baqarah ayat 282. Perintah menulis utang atau muamalah itu adalah perintah sunnah, bukan perintah wajib dengan dalil qarinah yang ada dalam ayat di atas. Selanjutnya ada haram. Haram merupakan tuntutan yang tegas dari syari untuk tidak dikerjakan dengan perintah secara pasti. Seperti firman Allah, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. IS Al-Isra ayat 32. Keharaman itu diambil dari bentuk berita yang menunjukkan kepada haram, atau dari bentuk permintaan yang berupa larangan, atau dari bentuk permintaan yang berupa perintah menjauhi. Maka qarinah itu menunjukkan bahwa permintaan adalah untuk mengharamkan. Kemudian makruh. Sesuatu yang diperintahkan oleh syari agar mukallaf mencegah dari mengerjakan sesuatu dengan perintah yang tidak pasti. Seperti firman Allah, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan niscaya menyusahkan kamu. IS Al-Maidah ayat 101. Hal itu dilarang olehnya, dan larangan itu adalah larangan yang dibarengi dengan dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu adalah larangan karohah atau makruh, bukan larangan tahrim atau haram. Yang terakhir adalah mubah. Sesuatu yang oleh syai secara mukallaf diperintah memilih di antara mengerjakan atau meninggalkan itu adalah mubah. Syari tidak memerintah mukallaf agar mengerjakan pekerjaan ini dan tidak meminta untuk meninggalkan. Contohnya, dan tidak ada dosa bagi meminang wanita-wanita itu dengan sendirian. Jadi dapat kita ketahui bahwa mengerjakan pekerjaannya itu tidak meminta untuk ditinggalkan, tapi tidak diperintah untuk mengerjakan. Oke, sekian materi yang bisa saya bahas. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.